Terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Buli yang selalu berikan pada saya, yang terhormat Bapak Wagiran dan kawan-kawan semuanya. Perkenankan di sini akan menyampaikan laporan pelaksanaan RTL saya. Oke. Jadi RTL ini dilakukan di dua sekolah, sekolah asal dan sekolah magang. Berikut adalah profil sekolah asal SMA Islam Al-Kamal yang terakreditasi A, ini beban berat bagi saya. Kemudian alamat Jalan Raya nomor 55 Sarang Rembang, kode pos 5974, nomor telepon 0356411943 yang saat ini dipimpin oleh Ibu Siti Ahratus Solihah. Kemudian berikut adalah profil sekolah magang. Beliau adalah Ibu Joharutiti MPD sebagai Kepala Soka. Sekolah alamatnya ada di Jalan Raya Pandangan Keragan. Ini tidak jauh dari sekolah kami. Jadi saya memilih sekolah terdekat dan kebetulan jangkauannya benar itu lebih enak untuk dan beliau juga salah satu yang direkomendasi oleh pengawas kami. Lanjut. Baiklah, pelaksanaan RTL ini ada 3 kegiatan. Pertama, rencana proyek kepemimpinan atau RPK. Kedua adalah kajian manajerial atau KM. Yang ketiga adalah peningkatan kompetensi atau PK yang nanti akan dilakukan di sekolah magang. Pembahasan pertama, rencana proyek kepemimpinan atau RPK. Jadi di sekolah asal kami itu menemukan permasalahan yang terkait dengan anak didik. Jadi peserta didik ini kurang motivasi dalam pembelajaran. Tidak hanya ketika pandemi, tapi lebih-lebih ini ada di pandemi. Pasca pandemi ini sangat sekali terlihat karena mungkin ada kejenuhan. Dan ketika proyek ini dilakukan, kebetulan sudah hampir menghadapi PTM, pertemuan perencanaan, persiapan, pelaksanaan. Yang ketiga ini adalah MONEF. MONEF kita lakukan dengan pengawasan praktek penerapan hasil coachingnya. Jadi kita awasi bagaimana praktek penerapan hasil coaching tersebut. Kemudian mengamati perubahan perilaku siswa yang menunjukkan motivasi belajar. Ini bagian dari kegiatan monitoring dan evaluasi. Nah, kemudian kegiatan keempat yaitu refleksi. Jadi refleksi itu menggali informasi dari guru keberhasilan coaching. Kemudian apakah guru mengalami kesulitan coaching. Dan ini sangat menggembirakan ketika refleksi dilakukan kepada guru. Kata yang pertama diucap adalah sangat luar biasa. Pertanyaannya yang mungkin nanti akan ditangkap di video gambarannya, karena coaching sendiri sangat surprise dengan hasil yang didapatkan ketika dia melaksanakan rencana aksi yang sudah dibuatnya sendiri dan hasilnya memuaskan. Itu kata yang sangat membahagiakan baik bagi kami. Kemudian refleksinya, apakah coaching nanti memberikan dampak perubahan motivasi belajar peserta didik. Oke, itu refleksinya. Nah, dari refleksi itu kemudian langkah selanjutnya adalah tindak lanjut. Nah, tindak lanjut ini dilakukan pembebasan, yaitu melakukan coaching siklus kedua. Nah, jadi capaiannya, targetnya adalah coaching siklus kedua ini nanti akan akan menjangkau semua guru menjadi sasaran coaching. Nah, kalau perlu bahkan kepada TU, dan itu sudah saya lakukan pada TU untuk melakukan coaching sehingga nanti akan melahirkan budaya belajar yang kondusif untuk sekolah. Nah, pencapaian student well-being itu bahagia, mereka bahagia, optimis, rajin masuk sekolah dan aktif belajar sebagaimana foto yang tergambar di situ. Kami kesulitan meminta untuk secara personal ketika yang diminta itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tapi sudah kadung ya berjamaah saja sama-sama. Kemudian dari hasil kegiatan itu terlihat dalam grafik kehadiran siswa yang awalnya di bulan Juli Agustus itu kehadirannya itu tidak memuaskan. Maka setelah diterapkan pendampingan personal kolaborasi partisipasi, maka di bulan Juli, lebih-lebih di bulan Oktober itu terjadi peningkatan hingga 90%. Jadi saya berkali-kali bertanya kepada guru yang melakukan rencana aksi tersebut, bagus Bu, bisa dibuktikan dalam
dalam ini. Cuma yang mungkin pengamatan perkembangan viewer di YouTube itu berapa Bu? Lupa saya. 500 bawahnya, di atasnya kan, di atasnya video, atasnya Kina itu. Nah itu ada 577 viewer, 124 like, dan 70 komentar pada hari Selasa tanggal 9/11/2021 pukul 7.37 tadi. Atau mungkin ada perkembangan sekarang itu. Lanjut next Bu. Jadi ada simpulan yang bisa kami sampaikan. Di atasnya lagi. Nah, jadi kegiatan coaching SD SMA Islam Kamal dapat meningkatkan kompetensi kepemimpinan calon kepala sekolah dan kemampuan guru dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Kedua, kegiatan supervisi guru dapat meningkatkan kompetensi supervisi akademik yang mencakup penyusunan perencanaan, pelaksanaan, analisis hasil supervisi akademik, dan tindak lanjut supervisi akademik. Simpulan ketiga, penyusunan perangkat pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan calon kepala sekolah untuk menelaah dan mengkaji perangkat pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya. Keempat, pengkajian 8 aspek manajerial dapat membantu sekolah meningkatkan kinerjanya untuk mencapai pemenuhan standar nasional pendidikan. Simpulan terakhir, peningkatan kompetensi berdasarkan KKNPK dapat meningkatkan kompetensi supervisi calon kepala sekolah. Kemudian kesan yang bisa saya sampaikan selama kegiatan ini adalah bahwasanya kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru ke depannya harus terus ditingkatkan. Sepakat ya? Nah, untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah harus terus belajar dan menambah wawasan. Semangat belajar nih Bapak Ibu. Demikian saran dan refleksi dari kami. Terakhir ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Ibu Siti yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya secara tegas, jelas. Berikutnya masih ada waktu 3 menit ya untuk tanya jawab. Saya buka, silakan Bapak Yudi untuk bertanya. Mendengar kata coaching itu pondasi paling dasar itu, karena saya juga coaching itu, saya akan belajar banyak dari Ibu, adalah yang tadi Ibu katakan adalah tidak bisa dipaksakan. Ya, berarti di sini mengacu pada berani, terbuka, dan jujur. Bagaimana Ibu untuk menumbuhkan hal tersebut? Oke, jadi dari setelah tujuan, terima kasih Pak Yudi pertanyaannya berat tapi mengena. Jadi dalam coaching itu bagaimana kita membangun komunikasi, itu yang utama. Jadi komunikasi dengan coaching. Nah sebelum kegiatan itu dilakukan, kita harus membangun komunikasi yang baik, perasaan nyaman yang enak. Termasuk salah satu adalah membangun trust. Nah tidak bisa seorang coach itu melakukan penerapan coaching kalau tidak menumbuhkan rasa trust kepada coachingnya. Jadi sebelum memutuskan itu kita pilih coachnya siapa dulu. Okay. Nah mungkin bulan ini tidak percaya pada saya, bulan berikutnya, sampai kemudian coach ini siap untuk kita dampingi melakukan penggalian potensinya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, komunikasi itu diarahkan kepada menggiring pertanyaan atau menggiring coach untuk mengidentifikasi reality saat ini. Jadi contohnya seperti bertanya kata-kata kunci yang tidak memojokkan. Misalnya hari ini Bu Liliana saya coachingi, ketika dari tatapan muka, dari pembicaraan ini kok tidak nyaman untuk saat ini, maka tunda dulu, jangan dipaksakan, lain hari untuk bisa dilakukan. Maka perlu kesepakatan bagaimana coaching itu dilakukan, kapan dilakukan. Nah, mungkin contoh pertanyaan yang mau disampaikan, Pak Yudi pelajarannya apa? Ekonomi. Pak Yudi, apa yang paling menjenuhkan, membosankan bagi anak-anak khususnya pada mata pelajaran ekonomi di kelas panjenengan itu apa? Teorinya yang sulit untuk dihafalkan. Terus, itu jujur nggak jenengan? Jujur Ibu. Nah, itu jujur. Baru teori itu ya. Selain teori itu ada yang lainnya apa? Lainnya rumus yang jelimet Ibu. Itu baru jujur. Ini bisa digali, ini hanya contoh ya. Bagaimana pertanyaan tadi minta jujur toh. Jadi tidak memojokkan. Karena kuncinya adalah kita itu tidak menjadi pembicara 100% tapi pendengar 100%.
Jadi kalau membangun kepercayaan ya dari trust itu dulu. Pertanyaan-pertanyaan yang memberi rasa kepercayaan diri. Nah itu nanti sebenarnya bisa mengalir. Termasuk memilih kata-kata kunci. Jangan sampai membuat pertanyaan mati. Suka tidak mengajar di sini? Tidak. Selesai itu kata-kata mati, hindari itu. Maka lebih kepada bagaimana pertanyaan itu bisa menjabarkan banyak hal. Nah itu. Apa dan bagaimana? Itu akan menunjukkan. Itu yang bisa saya sampaikan, mungkin bisa membantu. Ya. Saya juga Bagaimana belajar, Pak ya. Yudi, sudah jelas? Sangat puas. Oke. Oh iya, terima kasih Ibu Ami. Pertanyaan berikutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Giren untuk menyampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nur untuk kesempatannya. Bu Am, ya, tertarik ini menarik kegiatan T2000 ya, dan kegiatan ini dilakukan tentu harus dengan sangat sabar ya, karena sifatnya personal satu satu. Ini jumlahnya berapa? Mungkin dalam 1 tahun itu baru dekat berapa, gitu ya. Dan lagi pelajaran dulu jika melakukan ujian pada siswa yang mungkin perilakunya belum sesuai dengan yang kita inginkan, jumlahnya juga banyak. Gitu ya. Apakah itu punya strategi agar kegiatan coaching ini terlaksana dengan luas, gitu ya, mendapat jangkauan yang lebih banyak, baik jangkauan dari guru maupun siswa. Terima kasih Bapak. Jadi pertanyaan panjenengan itu kembali kepada siklus 2 yang kami rencanakan. Jadi target kita itu semua orang punya pengalaman coaching, baik merasakan di coachingi, sama memberi menjadi coach, baik menjadi coach ataupun coaching. Maka nanti di breakdown. Pertama tadi saya ambil tiga orang guru yang menjadi pertama pionirnya, kemudian yang satu guru ini memberi pembebasan 3 guru, masing-masing 3 ini jadi berapa? 6 kan? Jadi kayak MLM gitu ke bawah, sampai kemudian tuntas ke bawah. Setelah semua dan karyawan itu sudah punya mengalami coaching, kemudian nanti guru yang sudah punya pengalaman di coaching itu gak enak kalimatnya itu. Nah nanti akan menerapkan kepada siswa. Nah harapan kami tidak hanya pada guru, tapi ini juga nanti dipraktekkan kepada BK. Yang paling banyak menggunakan ini BK. Tidak hanya BK, tapi semua guru mapel itu punya kemampuan untuk melakukan kegiatan coaching kepada siswanya satu-satu. Karena salah satu mapping itu menunjukkan bahwasanya anak-anak itu kurang perhatian, tidak hanya di sekolah tapi di rumah. Nah, jadi pengakuan mereka kegiatan ini atau perhatian baik dari guru, mapel, wali kelas atau BK itu memberikan motivasi, kebahagiaan tersendiri kepada mereka. Itu menurut pengakuan mereka. Jadi rata-rata siswa kami itu adalah anak-anak yang berkebutuhan khusus, di antaranya adalah perhatian dari kedua orang tua. Jadi sama seperti ketika Pak Wagiran, dengan kegiatan ini kita punya kompetensi, kemampuan pendampingan, menyelesaikan persoalan dari tingkat siswa maupun sekolah. Demikian Pak Wagiran. Terima kasih Ibu Siti Amiratus Solihah yang sudah menyampaikan presentasinya dengan bagus sekali dan kita terima dengan baik juga. Tepuk tangan.